Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam renungan harian Gereja Toraja. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita diantar oleh firman Tuhan untuk memasuki kehidupan kita pagi ini dari Keluaran 32 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang di hadapan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana sepanjang malam yang kami lewati, sehingga pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan penuh berkat-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membuka dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami baca dan merenungkan, kami mohon Engkau bimbing kami yang kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Keluaran 32 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi-bunyian kemenangan, bukan bunyi-bunyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi Harun menjawab, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa ini seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai dari hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini.
Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Tapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah firman Tuhan melalui bangsa itu. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman ini dengan tema berbakti. Atau no kabastura na kwa menomba. Suatu ketika ada seorang pemuda yang datang ke dokter untuk melakukan medical check up. Ia selalu mengeluh sakit pada bagian dada yang ia rasakan sejak lama. Setelah melewati pemeriksaan, didapati bahwa ia memiliki riwayat penyakit jantung yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi obat secara terus-menerus. Sesuai anjuran dokter, bahwa mulai hari ini engkau harus mengkonsumsi obat. Apa yang seharusnya dilakukannya, dia tunduk pada perintah dokter. Mengapa harus tunduk? Agar dia dapat segera pulih, atau paling tidak mencegah penyakit itu agar tidak semakin parah. Hal serupa juga ditegaskan Musa kepada Bani Lewi agar mereka tunduk berbakti kepada Tuhan. Kenapa hanya Bani Lewi? Karena hanya Bani Lewi lah yang mau memihak kepada Tuhan bersama-sama dengan Musa saat itu. Ayatnya yang ke-26. Kenapa mereka harus berbakti kepada Tuhan hari itu juga? Alasannya jelas. Karena jika mereka juga menduakan Tuhan seperti yang mereka lakukan sebelumnya dengan suku-suku lain, maka nama mereka akan dihapuskan dari kitab Tuhan. Itu berarti bahwa kematian menjadi bagian dari mereka. Setiap perbuatan dosa mendatangkan hukuman Allah, yakni maut. Karena itu, jika kita masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah, maka kita mesti menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki hidup dan berbakti kepadanya. Seperti Bani Lewi yang diberi kesempatan oleh Tuhan melalui Musa untuk berbakti sepenuhnya setelah menduakan Tuhan. Sikap berbakti yang diperintahkan Musa kepada Bani Lewi hendaknya juga mewarnai kehidupan kita selaku orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati dan kesetiaan kepadanya. Olehnya itu, selagi masih ada waktu, mulai hari ini, baktikanlah dirimu hanya kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita telah selesai merenungkan firman Tuhan. Maka kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang telah Kau perdengarkan kepada lewat hamba-Mu.
Ajar kami selalu ya Tuhan untuk selalu berbakti kepadamu dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami, setiap langkah hidup kami. Bapa kami dalam surga, kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Sertai dan lindungi kami ya Bapa. Biarlah Engkau berjalan di depan kami, sehingga apapun yang dilakukan hari ini, boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang dalam bangku pendidikan, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang dalam masa tua. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi penguat bagi mereka, sehingga mereka merasakan kekuatan dan sukacita karena Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam mencari pekerjaan. Biarlah Engkau bukakan jalan ya Tuhan, sehingga mereka memperoleh pekerjaan itu karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.